Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama saya, Ade Triana. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai vektor. Nah, di video pertama mengenai vektor, kita akan membahas mengenai definisi, notasi, dan gambar vektor. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja bahas satu per satu. Kita mulai dari definisi vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contohnya yaitu yang pertama percepatan gravitasi bumi, dia memiliki nilai 10 meter per sekon kuadrat, kemudian arahnya ke pusat bumi. Yang kedua, perpindahan. Nah, contoh AD berpindah 5 meter ke kanan. Nah, dari dua contoh ini, nah kita bisa lihat ya, ada nilai dan ada arah. Tetapi dalam hal ini kita akan mempelajari vektor sebagai ruas garis berarah. Nah, contohnya di sini ada ruas garis berarah dari A ke B. Nah, ini bisa kita katakan vektor AB karena dari A menuju B. Selanjutnya ada vektor PR. Nah, karena dari P menuju R. Lanjut, cara penulisan vektor. Nah, untuk notasi atau penulisan vektor, biasanya ada 3 pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan 2 huruf kapital dengan topi di atasnya. Atau pilihan yang kedua, kita bisa menggunakan huruf kecil dengan topi di atasnya. Atau pilihan yang ketiga, huruf kecil tebal. Nah, kita bisa milih salah satu di antara dari 3 pilihan ini. Contoh, saya berikan vektor sebagai ruas garis berikut. Saya berikan vektor AB ya, dari garis A ke B. Nah, ini vektor AB ini bisa kita tulis vektor AB. Nah, ada huruf A besar dan B besar dengan topi di atasnya. Nah, ini penamaan untuk vektor ya, dimulai dari A kemudian B, karena di ujungnya, di pangkalnya huruf A, di awalnya huruf A, kemudian ujung vektornya yang tanda panahnya huruf B, berarti vektor AB. Atau kita juga bisa menggunakan huruf kecil. Nah, misalnya kita menggunakan huruf U. Nah, ini bebas ya, hurufnya apa saja, tapi kita pilih misal huruf U. Nah, U kecil dengan topi di atasnya. Vektor AB ini bisa kita tulis sebagai vektor U atau vektor yang lainnya, vektor V, vektor W. Nah, huruf kecil tapi menggunakan topi di atasnya. Selanjutnya bisa menggunakan huruf kecil dengan tebal ya. Di sini vektor U saja. Nah, ini sama saja ya, kita bisa menggunakan yang mana saja, bisa yang pertama, yang kedua atau yang ketiga. Tapi yang paling umum biasanya vektor yang pertama huruf kapital kapital dengan topi di atasnya, atau yang kedua huruf kecil dengan topi di atasnya. Selanjutnya bahasan kita yaitu menentukan vektor. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja kita akan bahas mengenai menentukan vektor. Kita mulai dari contoh ya. Tentukan vektor AB. Nah, di sini diberikan garis bantuan kotak-kotak dari vektor AB ya. Di sini dari titik A menuju ke titik B. Nah, untuk penentuan vektor atau penulisan vektornya, nah di sini AB karena dari A ke B ya. AB sama dengan X, Y. X di atas dan Y di bawah. Nah, untuk notasi seperti ini kita buat kesepakatan. Nah, untuk X itu kalau kita melangkahnya ke kanan tandanya positif, kalau kita melangkah ke kiri tandanya negatif. Kemudian untuk yang Y, kalau ke atas tandanya positif, kalau ke bawah tandanya negatif. Mulainya dari mana? Kita mulainya dari titik pangkal atau dari titik awal. Di sini titik awalnya titik A. Nah, kita lihat ya, dari titik A menuju ke titik B, dia berapa langkah atau berapa kotak ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia 5 langkah ke kanan. Berarti AB X-nya adalah 5 karena ke kanan. Kemudian berapa langkah ke atas ya? Di sini 2 langkah. 1, 2.
Nah, menuju ke B, 5 langkah ke kanan, berarti positif 5. Dan 2 langkah ke atas atau 2 kotak ke atas, berarti positif 2. Berarti ini vektor AB sama dengan 5, 2. Nah, 5 ke kanan, 2 ke atas. Selanjutnya, ada vektor DC. Bukan CD, tapi DC, dari D ke C. Nah, dari D menuju C, dia 3 langkah dulu ke kiri ya. 1, 2, 3 atau 3 kotak ke kiri. Selanjutnya 1 kotak ke atas. 3 ke kiri berarti negatif 3. 1 ke atas berarti positif 1. Sehingga DC sama dengan negatif 3, 1. Vektor berikutnya saya berikan GH. Nah, dari G menuju H ada berapa langkah? Nah, atau berapa kotak kita lihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak. 7 kotak ke kanan dan 2 kotak ke bawah. Berarti GH sama dengan 7 negatif 2. Nah, untuk penentuan vektor ini sangat mudah kan? Yang penting untuk memudahkannya bisa kita menggunakan bantuan dari garis-garis ya atau kotak-kotak ya. Selanjutnya, nah, ada notasi lain yang bisa kita gunakan atau penulisan lain untuk menulis vektor. Di sini kan vektor AB tadi 52 ya. 5 kotak ke kanan dan 2 kotak ke atas. Kemudian DC negatif 3, 1. 3 langkah atau 3 kotak ke kiri, 1 ke atas. Kemudian vektor GH 7 negatif 2. Berarti tadi 7 kotak ke kanan, selanjutnya 2 kotak ke bawah. Nah, selain AB 52, penulisan yang lain juga bisa kita gunakan. AB sama dengan 5,2. Jadi penulisannya bisa dari atas ke bawah atau bisa juga dari kiri ke kanan ya atau horizontal. Jadi vektor AB sama dengan 52 atau AB sama dengan 5,2 atau satu lagi. Vektor AB sama dengan 5i tambah 2j. Nah, berarti I ini mewakili X dan J mewakili Y. Berarti 5i tambah 2j ya. Tambah ini karena 2-nya positif. Selanjutnya, untuk vektor DC bisa kita tulis vektor DC sama dengan negatif 3,1 atau DC sama dengan negatif 3i tambah 1j. Berarti negatif 3 dan 1 ya. 1 berarti negatif 3i tambah 1j. Atau untuk GH bisa kita tulis 7, negatif 2 atau GH sama dengan vektor GH sama dengan 7i kurangi 2j. Di sini tanda kurangnya diambil dari negatif 2. Nah, sangat mudah bukan? Ini untuk menentukan vektor. Selanjutnya, bagaimana untuk menggambar vektor? Nah, untuk menggambar vektor, nah misal kita akan menggambar vektor PQ 1, 4. Yang A ya, vektor PQ sama dengan 1, 4. Nah, caranya berarti tadi kita mulai dari titik P ke Q. Dari titik P 1 kotak ke kanan dan kemudian 4 ke atas. Bebas di mana saja ya. Supaya mudah kita buat bantuan kotak-kotak seperti ini. Nah, saya buat seperti ini. PQ, kita lihat dari P menuju Q, 1 kotak ke kanan, kemudian 4 kotak ke atas. Untuk RS sama dengan vektor RS sama dengan negatif 3, negatif 2. Berarti negatif 3 ke kiri, 2 ke bawah ya. Dari R ke S. 3 ke kiri, 3 kotak ke kiri, kemudian 2 kotak ke bawah. Selanjutnya KL 5i kurang 2j. Berarti gambarnya kira-kira seperti ini. 5 ke kanan ya. 5 ke kanan karena 5i positif kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kurangi 2j. Nah, berarti karena kurang ya, berarti tandanya negatif. Dia ke bawah, 2 langkah atau 2 kotak ke bawah. 5 ke kanan, 2 ke bawah. Nah, ini gambarnya kira-kira seperti ini.
Nah, itu dia bahasan pertama mengenai vektor, yaitu definisi, notasi, serta cara menggambar vektor. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.